idealisme barat sama idealisme makna. Idealisme timur. Kalau idealisme barat sifatnya fisikal. Kayak tadi, segala sesuatu itu nyata kalau dia bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, berarti dia tidak nyata, tidak ada, tidak eksis, tidak real. Itu idealisme barat. Jadi kuncinya pada dipahaminya. Bisa dipahami apa enggak? Kalau bisa, berarti dia real. Kalau enggak bisa, berarti dia tidak nyata. Kalau ada dosen kok menjelaskan bulat, mahasiswanya nggak paham-paham, berarti dia dosen yang tidak nyata. Nah, nggak bisa dipahami. Ngomongan bahwa yang diomongkan berarti nggak jelas, nggak nyata. Si analoginya ke sana. Dan apa sih yang membuat dia bisa dipahami? Formnya. Ini kayu barangnya. Kamu kan nggak bisa memahami dari kayunya, tapi kamu memahami dari form mejanya, dari bentuk mejanya. Jadi objek-objek itu bisa dipahaminya tidak dari materinya, tapi dari bentuknya, dari formnya. Kalau kamu melihat kayunya saja, kamu tidak akan paham bahwa ini meja. Untuk paham bahwa ini meja, pahami juga formnya, yaitu bentuk meja. Perilaku orang juga begitu. Kadang-kadang perilaku itu punya simbol bukan pada fisiknya, tapi pada formnya. Kalau aku garuk-garuk kayak gini, fisiknya garuk-garuk, tapi di balik ini kan ada form. Garuk-garuk ini konteksnya apa? Itulah formnya. Misalnya aku garuk-garuk karena tidak keramas seminggu misalnya, konteksnya, maka garuk-garuk ini kan maknanya gatel. Tapi kalau aku garuk-garuknya karena sudah jelasin sejak tadi, kamu kok melongo aja nggak paham-paham, itu kan garuk-garuknya karena mungkin jengkel atau sedih atau kok nggak paham-paham ya. Form bentuknya sama, apa fisiknya sama, tapi karena form konteks yang berbeda, makna garuk-garuk itu jadi beda. Jempol itu bisa top, bisa juga melecehkan. Tergantung konteksnya. Nggak mesti jempol itu bagus, tergantung formnya. Kalau ada anak rajin, Pak saya masuk terus Pak semester ini, sip, lulus kamu. Pak saya 14 kali pertemuan, tidak masuk 13 kali. Sip. Ekspresinya podo, tapi yo yang pertama muji, yang kedua aduh sip. Ya kan? Bentuknya apa, fisiknya sama, tapi karena form yang berbeda, maknanya bisa 180 derajat. Dulu saya tidak tahu yang jari tengah diangkat itu kan artinya jelek. Tapi kamu ngerti ini era tahun berapa? Mungkin zaman saya kecil ini masih belum berarti jelek, tapi hanya mungkin pengaruh barat atau bapak. Ini dulu lah, jadiin contoh. Pak, sholat gerak lebih dari 3 kali masih sah nggak Pak? Ya, bukan urusan sah nggak sahnya Mas, tergantung geraknya. Gerak 1 kali pun bisa batal. Misalnya kamu dari sholat tiba-tiba gini, itu gerakmu sholatnya mesti batal. Jadi, kalau aku dosen filsafat ditakoni fikih, bingung aku jawab, apa Pak dasarnya kok geraknya harus 3 kali? Lu malah tidak harus 3 kali Mas, sekali aja bisa batal kalau sekalinya gini. Oke. Jadi pemahaman yang dituju dalam sebuah pemahaman itu bukan materi, tapi formnya. Kalau di timur, kenapa idealisme timur? Karena di timur itu biasanya yang disebut pemikiran, pemahaman itu sebenarnya sensasi yang ada dalam pikiran. Objek itu tergantung pikiran. Ada tidaknya dia, pikiran yang menentukan. Mimpi itu nggak nyata jelas, tapi pada saat kamu mimpi rasanya nyata. Kenapa? Karena pikiran bilang bahwa itu nyata.
Jadi idealisme timur bangunannya kayak begitu. Aku nggak pernah kan waktu mimpi, ala ini mimpi, nggak apa-apa kan, nggak pernah gitu. Karena pikiranmu nggak bilang gitu. Pikiranmu bilang itu nyata, maka jadilah nyata. Dalam hidup sehari-hari juga begitu. Ada tidaknya sesuatu tergantung pikiranmu. Pikiranmu bilang ada nggak? Kalau pikiran bilang ada. Kalau pikiranmu bilang nggak ada. Jadi objek tergantung persepsi. Tak lanjutin, nanti ada banyak di belakang. Tokoh kuncinya itu yang paling terkenal sebenarnya banyak. Ada Augustinus, ada Berkeley, ada Schelling, ada Karl Jasper, ada hampir semua filosof modern awal itu termasuk idealis. Cuma yang paling populer dan sangat merubah sejarah 4 orang itu. Yang pertama Plato, yang kedua Descartes, yang ketiga Immanuel Kant, yang keempat Hegel. Yang Descartes sengaja saya loncati karena sudah banyak disinggung ketika saya ngomong epistemologi. Minggu depan, minggu selanjutnya di pertemuan kita akan ketemu dengan Kant dan Hegel. Kant dengan idealisme transendentalnya dan Hegel dengan roh absolutnya. Nanti kita lihat seperti apa pikiran orang-orang ini tentang idealisme. Jenis idealisme ada 3. Yang pertama, idealisme subjektif. Tokohnya Berkeley. Jadi kayak tadi, idealisme subjektifnya Berkeley ini kayak idealisme timur, bahwa ada atau tidak adanya sesuatu itu tidak tergantung objeknya, tapi tergantung persepsi orang. Sebentar, jargonnya ini is as perceived. To be is to be perceived. Untuk jadi sesuatu berarti ya untuk dipahami, untuk diresepsi, untuk diakses. Jadi ada tidaknya sesuatu itu tergantung pikiran. Tak kasih contoh. Seandainya orang sedunia tidak tahu bahwa ada candi besar namanya Candi Borobudur, itu Candi Borobudur ada nggak? Yo, ada nggak? Nggak ada orang sedunia tahu loh ya. Yo, sekarang paling kamu bilang, yo ada pak, hanya kita belum tahu. Loh, kamu bilang gitu karena kamu sudah tahu. Ini orang sedunia satu pun nggak ada yang tahu loh. Nah, itu maunya Berkeley. Ya nggak ada. Di bawah ruang kelas ini ada candi besar, namanya Candi Yasir misalnya. Loh, contoh kok. Loh, kamu kan bilang nggak ada pak, ngapain itu cuma gurauan. Loh, kamu bilang tidak karena kamu belum tahu. Coba digali. Nanti kan ada Yasir kecil-kecil di bawah. Oke, jadi eksistensi sesuatu itu tergantung persepsi. Real tidaknya sesuatu tergantung dipahami orang apa enggak. Kalau orang belum paham satu pun, dia tidak ada. Itu idealisme subjektif. Ada lagi itu nulisnya kemantapan itu, idealisme. Terlalu semangat. Oke, jadi idealisme objektif itu nanti yang punya teori Plato. Jadi ada ide di luar ide yang ada di kepalamu, yang dia sifatnya objektif universal. Jadi ada satu bagian dunia lain yang sifatnya ideal, yang itu nanti jadi jujukannya pikiranmu kalau mikir tentang sesuatu. Itu idealisme objektif. Jadi ini nanti idealisme objektif itu
yang punya Plato dan diwarisi secara luar biasa oleh para sufi. Jadi ada dunia ide yang ini sifatnya ideal, sempurna, abadi. Yang dulu akal kita itu ada di sana, bergaul dengan yang ideal-ideal itu. Sekarang turun ke bumi. Nah, cara kita untuk memahami realitas di luar dunia ide yang abadi dan di luar pikiran kita adalah dengan cara melihat ke dunia yang abadi itu. Jadi di dunia ideal itu, di situ ada banyak sekali hal-hal yang di dunia nyata ini ada. Cuma di dunia ideal dia dalam bentuk yang sempurna. Nanti di Plato akan lebih jelas. Jadi kalau bahasa agama mungkin semacam ketika Adam mau dibuang ke bumi, terus wa'alama Adam asma'akullah, dikasih oleh Allah banyak sekali pengetahuan untuk berkat hidup di bumi. Dikasih asma. Jadi ada ide bawaan yang kita bawa dari dunia ideal ketika kita hidup di dunia hari ini. Ide bawaan ini tentang apa saja sebenarnya? Karena di dunia ideal itu apa saja juga ada. Kalau kita lihat kuda, kita tinggal bayangin di kepala, apa sih itu namanya? Oh, itu kuda. Dulu pernah ada. Cara berpikir itu seperti itu, rekoleksi. Jadi bahannya pikiran itu tidak dari materi, tapi dari ide. Materi itu cuma representasinya, perwujudannya. Bahkan ada filosof yang bilang, namanya Oswald, bahwa materi itu tidak ada. Materi itu hanya energi yang bergerak melambat. Jadi semakin dia lambat, semakin dia mengkristal jadi materi. Dia atom-atom yang melambat. Kayak meja ini mungkin, kenapa kok dia nggak bisa gerak sendiri? Mungkin kerapatan energi dan kelambatannya sangat rendah sehingga kenapa manusia bisa ya? Karena mungkin agak tinggi sedikit. Kenapa kok kita, nanti kalau secara konek, kenapa kok kita nggak bisa lihat jin? Karena mungkin jin energi gerakannya lebih cepat dibandingkan molekul-molekul kita yang gerakannya lebih rendah. Nah, itu teorinya Oswald. Jadi malah materi itu malah tidak ada kalau di Oswald. Materi itu ya energi, cuma energi yang melambat. Nah, idealisme objektifnya Plato bilang bahwa ada dunia ideal yang dari sana kita dapat banyak ide bawaan, yang ide bawaan ini kita pakai untuk memahami dunia nyata. Itu namanya idealisme objektif. Nanti kita lihat lebih dalam di Plato. Yang ketiga, yang terakhir ada namanya idealisme personalistik. Ini sebenarnya agak mirip dengan idealisme subjektif. Cuma di idealisme personalistik ditekankan bahwa realitas itu sifatnya plural, materi itu sifatnya plural, bukan karena dia sendiri plural, tapi karena manusianya yang plural. Jadi alam itu tidak mandiri. Alam itu tergantung interpretasi person. Itu idealisme personalistik. Seperti apa bunyinya alam, seperti apa bunyinya lingkungan, itu sebenarnya tergantung person. Jadi alam itu secara objektif ada aturannya, ada tatanannya, ada polanya. Tapi begitu manusia masuk, dia bisa ditafsirkan secara berbeda oleh manusia. Air yang habis misalnya, oh itu kan faktanya memang air yang habis. Tapi manusia yang masuk, dia bisa ngasih makna yang macam-macam. Seperti tak jelaskan di problem nilai tadi. Air habis, lumayan ini komoditas. Aku bisa impor air, tak jual jadi ekonomi. Maknanya bisa jadi berubah-ubah. Krisis ekonomi, kayak misalnya lumpur lapindo itu, kamu kan melihat berita pahitnya aja. Saya punya banyak teman yang senang gara-gara lumpur lapindo. Dia
beli rumah nyicil. Belum ada 1 tahun, dia harus nyicil 20 tahun. Begitu kena lumpur lapindo, iya, akhirnya kan berat. Semua biaya, semua rumah dibeli oleh Bakri Lapindo. Maka dia dapat ganti rugi uang, ganti rugi rumah utuh. Dan dengan itu dia bisa ketawa-ketawa punya uang banyak. Ya kan, semula dia masih nunggu 20 tahun untuk melunasi rumah, sekarang bisa langsung dilunasi dan beli rumah baru. Loh, fenomena. Alamnya bilang ini bencana, ini ada ketidakseimbangan, tapi manusia bisa menafsirkan secara berbeda. Tetanggaku masih ada bau-bau famili jauh dari Sidoarjo, sekarang bisa punya minimarket gara-gara uang ganti rugi. Yo, yang stres juga banyak, yang sedih juga banyak, cuma yang senang juga banyak. Dan itu apa? Manusia masing-masing bisa mereka daya, bisa menafsir, bisa memanipulasi, bisa mengatur ulang, bisa. Dan itu namanya idealisme personalistik. Kekuasaan manusia atas alam dan kekuasaan manusia untuk interpretasi alam. Dan hakikatnya alam ternyata tidak ada di alam itu sendiri, tapi tergantung pada sejauh mana level kesadarannya manusia. Nah, itu idealisme personalistik. Sekarang kita masuk ke orang ini, Plato. Karena dialah simbahnya idealisme. Jenisnya idealisme objektif. Plato tidak kayak gurunya. Kalau Plato itu deskripsinya dia orangnya tinggi, besar, gagah, ganteng. Ya meskipun jenggotan kayak gitu, cuma itu sudah tua. Ya, Plato keturunan terakhir kerajaan. Dia sebenarnya keturunan terakhir kerajaan Athena. Zaman itu dia bangsawan, jadi beda sama Socrates. Kalau Socrates untuk gelandangan, iya, karena kerjanya menggelandang kemana-mana. Cuma Socrates gurunya. Istilah berfilsafat yang pertama itu datang dari bapaknya Plato, namanya Solon. Jadi tidak dari Socrates. Istilah filsafat itu pertama dari bapaknya Plato, namanya Solon. Orang pintar, orang cerdas, orang ganteng, orang gagah itu Plato. Katanya, saya nggak pernah ketemu juga. Nanti di film Dunia Sofi ada, kamu akan ketemu Plato. Meskipun nggak terlalu cakep kalau di film itu, karena jenggotan. Bagi orang Indonesia kan punya jenggot dan punya kumis itu tidak dianggap cakep. Yang cakep itu yang klimis-klimis. Padahal kalau di Arab kamu klimis kayak gini dianggap perempuan. Iya, kalau ada laki-laki kok klimis, nggak punya jenggot, nggak punya kumis, kamu dianggap perempuan. Saya juga gitu dulu waktu. Cuma kan saya selamat karena tidak dianggap perempuan, cuma dianggap anak kecil. Jadi aman. Kalau kamu dianggap cewek. Itu Plato. Kita lihat kenapa Plato melahirkan idealisme.